Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi yang memiliki pesona dan kaya akan kebudayaannya. Di setiap sudut Yogyakarta menyimpan cerita yang selalu menjadi kenangan bagi siapapun yang pernah tinggal maupun mengunjunginya. Batik merupakan salah satu warisan budaya di Indonesia yang menjadi ciri khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta, batik tidak hanya berkembang sebagai sebuah karya seni yang dilestarikan, namun juga menjadi bagian dari nafas kehidupan dan tradisi masyarakat, bahkan mampu menjadi industri fashion yang menggerakkan roda perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kota batik dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia World Craft Council pada tanggal 18 Oktober 2014. Namun sayangnya, kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi segala lini kehidupan, termasuk juga roda perekonomian dan pariwisata, secara otomatis memberikan dampak yang nyata pada perkembangan dunia batik Yogyakarta. Pandemi COVID-19 menempatkan batik sebagai industri fashion berada pada posisi high alert dan mengalami krisis eksistensial. Ditambah pula dengan penutupan galeri dan butik-butik batik, tentunya memberikan dampak besar bagi pelaku usaha dan pengrajin batik di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya sentra batik di Yogyakarta, Sentra Batik Tegal Rejo dan Sentra Batik Tancap Gunung Kidul menjadi salah satu potret bagaimana perjuangan pembatik Jogja di era pandemi. Selama ini, Sentra Batik Tegal Rejo dan Sentra Batik Tancap Gunung Kidul merupakan sentra batik yang telah berkembang pesat dan memiliki ratusan pembatik yang menghasilkan kreasi motif batik dikenal luas di kalangan masyarakat. Masa pandemi memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi sentra batik Tegal Rejo dan sentra batik Tancap Gunung Kidul. Hal ini dirasakan dengan pesanan terus berkurang, sehingga para pengrajin tidak mampu merekrut banyak pembatik lagi. Omset pun menurun hampir hingga 50%. Kesulitan permodalan pun terjadi karena stok produk yang tetap. Sementara proses harus berlangsung dan semakin hari bahan baku terus melonjak naik. Tahun 2000, orang tua kami membuat kelompok batik yang dinamakan Batik Tancap Nurgiri Indah. Dulu kita tidak mempunyai pengalaman apapun untuk pewarnaan. Orang tua kita bisanya cuma membatik. Pada tahun 2002, kita dikasih pelatihan untuk pewarnaan 1 kali dari Dinas Perindustrian Gunung Kidul. Pada tahun 2013, Batik Tancap Nurgiri Indah ini dipercaya oleh Kabupaten Gunung Kidul untuk membuat seragam PNS dan anak-anak sekolah. Kami juga dapat pesanan-pesanan dari luar Jawa, terutama dari Papua. Pada masa pandemi ini, omset Batik Tancap Nurgiri Indah betul-betul menurun. Batik Siagung berdiri pada tahun 2007. Saya selaku generasi milenial ingin mengembangkan batik sebagai potensi tidak hanya di daerah tetapi mencapai ke mancanegara. Dulu pemasaran kita lancar karena kita ikut pameran, kita ikut menitipkan batik kami di showroom besar di Jogja, di Jakarta, dan lain-lain. Pandemi COVID-19, omset kami menurun. Showroom-showroom yang biasa mengorder batik kami ditutup. Saya dari UMKM Ganis Batik Tancap Ngawen Gunung Kidul. Sebelum pandemi saya mengikuti banyak pameran. Nah, dari beberapa pameran yang ada di lokal maupun nasional, saya banyak mendapatkan ilmu. Dari beberapa itu saya bisa memasarkan produk-produk saya yang lebih bagus lagi ataupun banyak dikenal masyarakat luas. Namun di kondisi seperti ini kami tetap berusaha. Semoga di kemudian hari setelah pandemi ini reda kami bisa seperti dulu kala. Krisis dan pandemi tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Namun, kita juga tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus mampu beradaptasi dengan tetap berkarya tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan. Di era pandemi, kami berinovasi dengan membuat batik motif corona. Kita juga memproduksi masker batik tulis.
Dan kita juga dapat pesanan dari Kementerian Perindustrian di Jakarta. Kami juga memasarkan produk kami melalui online, yaitu Instagram ataupun Facebook. Harapan kami ke depannya supaya kita tetap bisa survive, menggencarkan pemasaran secara online, dan berharap Sentra Batik Tancep Ngawen Gunung Kidul mendapatkan support dari pemerintah, yaitu dengan mengadakan pelatihan ataupun pameran-pameran virtual agar kami bisa semakin eksis walaupun di kondisi pandemi yang seperti ini. Harapan selalu ada di setiap langkah para pebatik Yogyakarta, juga bagi para pebatik di Sentra Batik Tegalrejo dan di Sentra Batik Tancep Gunung Kidul. Dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan para pecinta batik dimanapun berada, menjadi pemantik semangat untuk terus bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Pandemi memang menjadi penghalang dan ancaman, namun tidak ada yang abadi. Selalu ada peluang bagi siapa saja yang memiliki semangat dan keyakinan untuk bertahan. Demikian juga bagi perkembangan dunia batik Yogyakarta. Tetap semangat, kita bisa. Salam canting, Jogja, Kota Batik, Dunia.